Di saat saya larut dalam sholawat, saya melihat Ka'bah yang berwarna kuning emas, lantai putih bersih beserta umat-umat yang sedang tawaf, bangunan-bangunan yang mengelilingi sama berwarna dengan Ka'bah atau warna emas. Jadi pada saat kita lihat syahadat, mungkin seseorang beda ya, seseorang yang membaca syahadat dengan bersyahadat. Untuk itu kita juga harus tidak hanya membaca sholawat, tapi bersolawat di dalam pribadi kita yang terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Sehjati Channel. Pada tema video kami kali ini, kami masih begitu banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Sehjati. Untuk itu kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari atas nama akun Sam Luki. Berikut isi dari pertanyaan tersebut. Tapi sebelum itu, silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Mari kita langsung saja masuk dalam satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di saat saya larut dalam sholawat, saya melihat Ka'bah yang berwarna kuning emas, dan bagian atasnya ada jarum jam. Lantai putih bersih beserta umat-umat yang sedang tawaf, bangunan-bangunan yang mengelilingi sama berwarna dengan Ka'bah atau warna emas. Yang kedua, di posisi yang sama, saat sholawat, tiba-tiba saya melihat bumi semakin jauh, hingga melihat banyak sekali galaksi-galaksi yang berwarna-warni, semakin jauh, semakin menjauh, hingga akhirnya hanya kosong, tidak ada apa-apa, dan gelap. Seperti itu pertanyaan dari sahabat kita. Mohon untuk jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas nikmat yang kita terima, petunjuk-petunjuk yang kita dapat, semua itu akan membangun diri kita lebih baik. Amin. Pada dasarnya intinya adalah sholawat itu sendiri. Di dalam pertanyaan itu memang berkenaan dengan sholawat. Lah, sholawat itu sendiri sebetulnya bukan ucapan, bukan peninggian manusia, bukan pendewaan manusia, bukan. Tetapi sholawat itu perintah Tuhan. Sholawat itu adalah keyakinan. Ketika seseorang mampu bersholawat dengan benar, maka akan tahu ke arah mana dia menyembah, ke arah mana dia menghadap. Jadi betul-betul akan sampai kepada Ka'bah itu sendiri apabila seseorang itu betul-betul yakin. Karena yang kita pahamkan kan bukan lahiriahnya, bukan dzikirnya, bukan sholawatnya, bukan sholatnya, bukan ibadahnya yang lainnya, tetapi keyakinan itu seberapa jauh kita miliki, seberapa kuat kita miliki. Dan pada akhirnya apabila kita teruskan dengan keyakinan itu, maka satu hal, kedalaman diri akan terlampaui kepada kehampaan itu, ketidakadaan sesuatu itu sendiri sampai kepada hadirat Tuhan sendiri. Walaupun memang yang dipakai hanya sebatas sholawat ataupun sebatas kata, tapi itu kalau kita mampu meyakini, merenungi, meresapi, mempelajari, akan sampai pula.
Yang jadi permasalahan kebanyakan orang berhenti di sejenak, suka membaca saja, suka mendalami saja, tidak masuk lebih dalam lagi. Sudah mampu mendalami, mencemooh orang, membuat argumen-argumen kepada orang lain, itu yang tidak boleh. Karena itu harus didalami lagi, lebih jauh lagi hingga tingkat yang sampai kepada kehampaan, ketidaktahuan bahwa kita ini butuh. Bahwa kita ini memang butuh segala sesuatu. Jadi poin yang pertama dari pertanyaan ini kan mengenai Ka'bah. Ka'bah itu sendiri ada di dalam setiap insan, bukan di lahiriah. Pada kenyataannya Allah meliputi segalanya. Jadi di setiap diri itu selalu memiliki Ka'bahnya masing-masing. Kapasitas manusia pada kadar keimanannya itulah yang akan menyampaikan dia pengibadahannya kepada Tuhan. Entah itu bersolawatkah, berzikirkah, berpuasakah, semuanya itu akan sampai kepada hadirat Tuhannya. Jadi pada dasarnya adalah keyakinan kita yang kita ajukan untuk menghadap Tuhan, bukan caranya, bukan bentuknya ibadahnya apa, bukan. Ataupun tidak boleh kita meremehkan salah satunya, yaitu sholawat itu sendiri. Bukankah itu juga dikhususkan untuk umat manusia di dalam Al-Quran? Tetapi alangkah lebih tahu kalau kita pahamkan yang namanya sholawat itu yang ada di dalam sholat itu, yang dibaca Rasulullah sendiri, bukan yang banyak digembar-gemborkan itu masih jauh dari kehidupan Rasulullah waktu masih hidupnya. Jadi yang nomor dua, kenapa ketika bersolawat dengan keyakinan yang tinggi kita mampu meninggalkan tubuh ini, masuk ke dalam yang lebih dalam hati kita, akan lebih dalam lagi kepada nurani kita, masuk lagi ke dalam kehampaan diri kita, ketemu jati diri yang tidak tahu apapun lagi. Nah, itu yang disebut orang itu mampu meninggalkan dunia atau zuhud itu sendiri. Jadi dia percaya, yakin, tidak memilah-milah suatu amalan itu yang baik, bukan orang yang sudah mampu masuk mendurhakai dirinya dengan mencemooh orang lain, dengan membaikot orang lain. Kalau tidak seperti yang saya miliki itu salah, itu tidak boleh. Terima kasih sekali untuk penjelasannya, para sahabat semua. Di sini dijelaskan di dalam mimpi yang dialami oleh sahabat kita, Cem Luki, atas nama akun Cem Luki. Yang di situ terlihat Ka'bah yang berwarna emas. Tadi sudah disampaikan bahwa Ka'bah atau hakikat Ka'bah itu ada dalam setiap pribadi kita semua. Jika Ka'bah tersebut berwarna emas, maka yakinlah bahwa seseorang yang berpribadi emas adalah salah satu manusia yang betul-betul terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ beliau akan mampu masuk ke dalam diri, akan mampu masuk lebih dalam lagi, dan mungkin seperti di sini diperlihatkan bintang-bintang, galaksi-galaksi yang berwarna-warni. Seperti itulah pribadi yang mulia melihat dunia, bahwa semua sebuah penggambaran yang begitu gemerlap, dan kita tidak boleh berhenti di situ, karena di situ masih ada Allah, pemilik semua ciptaan,
Dan dengan kita berhati emas, maka kita akan mampu menjadi seorang yang betul-betul zuhud, lepas dari segala sifat dunia, dan hanya satu yang ada, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu terpantul di dalam pribadi kita semua. Jadi pada saat kita lihat syahadat, mungkin seseorang beda ya, seseorang yang membaca syahadat dengan bersyahadat. Untuk itu kita juga harus tidak hanya membaca sholawat, tapi bersolawat di dalam pribadi kita yang terdalam. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.